Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang, waduh, tentang modul WLAN configuration. Nah, sini ada, ya, oke, saya akan jelaskan tentang remote site WLAN configuration. Oke, yang ada di sini ada wireless router, hmm, remote works, itu sabar. Remote works atau pekerjaan jarak jauh sering menggunakan router kantor dan rumah kecil. Router ini terkadang disebut router terintegrasi karena biasanya menyalakan switch untuk klien berkabel. Nah, sini ada Cisco Meraki. Contoh sini ada Cisco Meraki MX64W. Di sini ada topologinya. Nah, ini pekerja home dengan router dan modem ke internet. Nah, eh, router kabel biasanya menyediakan keamanan WLAN, layanan DHCP, NAT, integrasi kualitas layanan QoS, serta berbagai fitur lainnya. Saja ada log in the wireless router. Sebagian besar router kabel siap digunakan begitu saja. Router tersebut telah dikonfigurasi sebelumnya untuk terhubung ke jaringan dan menyediakan layanan. Nah, untuk mendapatkan akses ke GUI, konfigurasi router yang buka peramban web di kolom alamat, masukkan alamat IP default untuk router nirkabel. Nah, ini seperti contoh, ini masukkan IP routernya. Nah, ini otorisasinya admin, passwordnya apa. Saja ada basic network setup. Sini ada penyiapannya. Yang pertama ada masuk ke router. Masuk ke router dari peramban web. Yang kedua ubah kata sandi admin default. Yang ketiga masuk dengan kata sandi admin baru. Yang keempat ubah alamat DHCP. Yang kelima perbaiki alamat IP. Yang keenam masuk ke router dengan alamat IP baru. Nah, sini selanjutnya ada pengaturan nirkabel dasar. Nah, sini ada router nya. Nah, ini contohnya. Oke lah, paham itu. Nah, sini ada basic wireless setupnya. Yang pertama ada view the VLAN default, yaitu untuk melihat pengaturan default VLAN. Yang kedua ubah mode jaringan. Yang ketiga konfigurasi SSD. Yang keempat ada konfigurasi saluran. Yang kelima konfigurasi mode keamanan. Pokoknya ada konfigurasi frasa sandi, pas frasa. Ini contohnya ada view VLAN di sini. Ini default router nirkabel ya, menyediakan akses nirkabel nih untuk mengatur wirelessnya dari segi channel ya, SSID-nya broadcast enable atau disable, dan di sini untuk nama SSD-nya. Terus yang kedua sini mengubah modenya, mau legacy atau disable. Nah, itulah. Terus yang ketiga, nah sini konfigurasi SSD-nya mau di namanya apa gimana. Nah, sini untuk channel-channelnya bisa dipilih. Untuk security mode-nya, nah di sini encryption-nya bisa AES, TKIP, dan paspasonya itu passwordnya. Konfigurasi passwordnya mau serap, mau Cisco apa, tergantung kebutuhan. Selanjutnya ada konfigurasi wireless mesh network. Nah, di semua jaringan kantor atau rumah yang kecil, mungkin nirkabel mungkin cukup untuk menyediakan akses kabar ke semua klien. Namun jika kita ingin memperluas jangkauan hingga lebih sekitar 40 meter di dalam ruangan, kita dapat menambah akses point nirkabel. Nah, seperti juga di gambar. Nah, ini satu. Nah, ini kalau misalkan mau menambah internetnya lebih, jangkauannya lebih panjang lagi, ini bisa dia mengatur dari port 1 sini apa akses point ini dengan channel 1, sini dengan channel 11 gitu. Di sini untuk memperluas internetnya di kantor atau di rumah-rumah kecil, produsen telah mempermudah penggunaan mesh nirkabel atau WMN melalui aplikasi ponsel pintar. Lah, masih ada NAT for IPv4.
Nah, ini router nirkabel, jika kita nyari halaman seperti halaman 1 saya tunjukkan pada gambar sini, kita akan melakukan informasi pengamatan IPv4 menggunakan router untuk data ke internet. Nah, di sini untuk pengalamatannya lah, untuk mengetahuinya dari internet IP-nya, subnetnya berapa, gateway-nya berapa, DNS-nya apa gitu. Nah, di sini ada beberapa ISP menggunakan pengalamatan private untuk terhubung ke perangkat pelanggan. Namun pada akhirnya lalu lintas kita akan meninggalkan jaringan penyedia dan diarahkan ke internet untuk melihat alamat IP perangkat kita. Cari di internet dengan ketik alamat IP. Ya, itulah what is my IP. Lakukan untuk ke perangkat lain. Oke. Saja ada quality of service atau QoS. Ya, apa ya, layanan. Quality of service layanan. Nah, banyak router nirkabel yang memiliki opsi untuk mengkonfigurasi QoS. Dengan mengkonfigurasi QoS, dan kita dapat menjamin bahwa jenis layanan tertentu seperti suara dan video diperhatikan daripada layanan yang tidak suatu sensitif. Nah, di sini kita dapat melihat dari gambar ini bisa melakukan QoS layanan. Nah, misalkan prioritasnya mana nih? Misalkan kita mau main game. Misalkan contoh sini game Counter Strike. Nah, sini bisa di prioritas ini high, atau kita mau film Netflix, nah, mau film aja, nah ini bisa di high, nah di sini bisa di low atau medium lah gitu untuk dari segi dari QoS setupnya. Nah, sini ada port forwarding. Router kabel biasanya memblokir port TCP dan UDP untuk mencegah akses yang tidak sah masuk dan keluar dari LAN. Namun ada situasi ketika port tertentu harus dibuka sehingga program dan aplikasi itu dapat berkomunikasi dengan perangkat jangan berbeda. Nah, saat lalu lintas mencapai router, menentukan apakah lalu lintas harus diteruskan ke perangkat tertentu berdasarkan nomor port yang ditemukan pada lalu lintas tersebut. Nah, ini ada application on gamingnya. Nah, sini apa untuk mengatur port forwardingnya, kita bisa melihat contohnya. Peminjam port bukan router untuk meneruskan data sementara melalui port masuk ke perangkat tertentu. Nah, misalnya di sini game video mungkin menggunakan port 27.000 hingga 27.100 untuk menghubungkan dengan pemain lain. Lalu di sini port forwarding. Oke, selanjutnya ada ini ada selanjutnya ada konfigurasi a basic VLAN on the WLC. Nah, ini langsung masuk WLC topologi. Nah, untuk WLC topologi di sini ialah skema pengalamatan yang digunakan untuk topik pada titik AP. Nah, AP sini access point adalah berbasis pengontrol, bukan AP otonomus. Ingat bahwa AP berbasis pengontrol tidak memerlukan koneksi awal. Ini topologinya dari PCA, R1, R2. Nah, sini AP untuk wirelessnya. Nah, sini ada addressing table-nya. Ini ada device R1, interface-nya berapa, IP address-nya berapa. Nah, inilah dari addressing table ya. Nah, masuk ke log into the WLC. Nah, mengkonfigurasi pengontrolan nirkabel atau WLC tidak jauh berbeda dengan mengkonfigurasi router nirkabel lainnya. Perbedaan utamanya adalah WLC dapat mengontrol akses point dan menyediakan lebih banyak layanan dan kemampuan manajemen. Nah, seperti yang ditunjukkan pada di gambar ini, sini masuk ke IP jaringannya, gateway-nya dari routernya masuk ke admin. Nah, ini kita bisa lihat lah dari Cisco ya, ini bisa mengatur dari access point, dari segi keamanannya, security-nya, itulah. Nah, untuk melihat informasi AP access point-nya, nah di sini kita bisa melihat dari view AP information. Di sini kita bisa lihat MAC address-nya, dari service keamanannya, IP address-nya, power statusnya apa, serial number-nya berapa, sama kecepatan internetnya dari throughput-nya berapa, channelnya berapa kan. Nah, itulah untuk melihat
informasi dari access point yang digunakan. Nah, di sini ini bisa pertama ngeping apakah dia udah masuk atau udah sukses atau belum. Nah, sini untuk mengecek internetnya sudah masuk atau belum. Nah, sini ada advanced setting. Nah, sebagian besar WLC akan dilengkapi dengan beberapa pengaturan dan menu dasar yang dapat diakses pengguna dengan cepat untuk menerapkan berbagai konfigurasi umum. Namun, sebagai admin jaringan, kita biasanya dapat mengakses pengaturan lanjutan. Nah, di sini bisa klik pengaturan lanjutan dengan advance. Ini contohnya lah ya. Kita melihat dari kontrol summary-nya. Nah, selanjutnya ada configure a WLAN. Nah, pengendali LAN kabel memiliki port dan interface. Port adalah soket untuk koneksi fisik ke jaringan kabel. Port menyerupai port switch. Interface bersifat virtual. Port dibuat dalam perangkat lunak dan sangat mirip dengan interface VLAN. Nah, di sini port-portnya. Nah, sini basic VLAN konfigurasi dasarnya pada WLC. Yang pertama ada create VLAN, buat VLAN, terus menerapkan nge-apply aktifin WLAN-nya, pilih interface ya, aman, secure WLAN-nya, verifikasi bahwa VLAN udah berfungsi atau belum, memantau, monitoring kan, yang kemudian terakhir melihat informasinya. Nah, sini ada create VLAN. Yang kedua ada apply-nya kan, apply dulu. Terus interface yang mau dipilih, select interface, pilih interface. Sini mau menggunakan security-nya apa, metodenya apa WPA, apa WPA2 personal, apa gitu. Tentu. Nah, sini mau verifikasinya, WLAN-nya udah jalan atau belum. Sini kita dapat memonitoringnya, monitor WLAN-nya. Di sini bisa melihat view client details ya, melihat siapa yang tersambung ke WLAN yang kita sudah buat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan pada modul 13 tentang wireless local area network configuration. Tentang subbab 13.3 ya, yaitu tentang konfigurasi pada WPA2 Enterprise WLAN of the WLC. Oke, di sini terdapat, jadi pada bab ini kita akan mempelajari ya suatu konfigurasi pada WPA2 Enterprise WLAN pada wireless LAN configuration atau WLC ya disingkatnya. Nah, jadi di subbab-subbab ini akan membahas cara menambahkan Simple Network Management Protocol atau SNMP ya, dan router atau Remote Authentication Built-in User Service atau Radius pada WLC, di mana kedua layanan ini berfungsi untuk manajemen jaringan atau autentikasi pengguna seperti itu. Oke, di sini ada video tentang Hello everyone, we are here to do some management with our Cisco wireless LAN controller. Konfigurasi layanan SNMP dan Radius pada WLC ya. Nah, SNMP ini digunakan pada video ini ya. Pada video ini SNMP ini digunakan untuk memantau jaringan. Jangan Radius itu digunakan sebagai server autentikasi, otorisasi atau akuntansi atau IEE triple E pada jaringan yang membutuhkan WPA2 Enterprise seperti itu. Lanjut saja pada penjelasan SNMP dan Radius. Nah, ada satu topologi ya. Nah, dalam topologi ini PCA menjalankan perangkat lunak ya, software server SNMP dan Radius. Nah, administrator jaringan ya mengatur WLC untuk meneruskan log SNMP atau trap ya, bisa dibilang trap ke server SNMP-nya. SNMP di PCA. Nah, untuk autentikasi wireless local area network, jadi Radius itu digunakan agar pengguna ini tidak perlu menggunakan kunci bersama publik.
tetapi cukup memasukkan username dan juga password yang akan diverifikasi oleh server Radius. Nah, hal ini memungkinkan ya pelacakan akses pengguna secara individu seperti itu. Contoh singkatnya ya. Nah, di sini ada nih. Nah, selanjutnya yaitu ada mengkonfigurasi informasi server SNMP. Nah, jadi di sini ada satu langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita masuk pada pada tab manajemen. Nah, pada interface VLC ya, pilih SNMP, terus kita pencet tab receiver, lalu kita klik new ya, klik new untuk menambahkan penerima SNMP baru. Setelah memasukkan nama, terus itu nama community ya, SNMP bisa dengan community SNMP dan alamat IP server SNMP-nya, VLC ini akan mengirimkan log SNMP ke server tersebut. Seperti itu. Ada contohnya ya. Oke. Selanjutnya yaitu kita dapat mengkonfigurasi informasi pada server Radius. Nah, jadi pada bagian ini si administrator jaringan ya mengkonfigurasi WLAN dengan WPA2 Enterprise. Nah, langkahnya yang pertama itu masuk tab security. Selanjutnya kita masuk pada bagian Radius, terus authentication pada interface VLC ini. Kita akan klik new terlebih dahulu untuk menambahkan server Radius pada PCA dengan memasukkan IP, alamat IP dan juga share secret. Nah, share secret ini digunakan fungsinya yaitu untuk autentikasi antara WLC dan juga server Radius seperti itu. Nah, di sini ini apabila udah selesai ya. Bagian ini sudah diisi share secretnya, IP-nya sudah diisi. Nah, langsung kita klik apply. Nah, selanjutnya bakal ada pada bagian security ini yaitu WLAN enterprise ya. Pada server addressnya itu yang sudah kita masukkan tadi. Portnya berapa, terus admin statusnya bagaimana, enable atau disable seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu di sini ada topologi dengan VLAN 5 addressing. Nah, pengamatan menggunakan VLAN 5. Nah, sini. Nah, jadi setiap wireless local area network di WLC ya memerlukan interface virtual, interface. Pada contoh ini ya, pada contoh topologi ini seorang administrator ini memilih interface VLAN 5 ya dengan jaringan 192 5.0 191.168 5.0 ya. 0 bener kan? Iya, 5.0 dengan sub interface untuk VLAN 5 yang terhubung ke PCA langsung. Nah, jadi PCA ini langsung terhubung ke server SNMP dan juga Radius dan WLC di jaringan yang sama ya. Oke, sabar. Nah, di sini bakal kita lihat ya menggunakan untuk memeriksanya itu kita menggunakan perintah show-ip interface brief. Nah, di sini terlihat bahwa pada bagian flash Ethernet 5 0/1 ya. 0/1.5 di sini akan terlihat bahwa IP address itu selesai. Kita dapat melihat di sini kita menggunakan sudah menjadi pada VLAN 5 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya itu untuk mengkonfigurasi new interface. Nah, ada beberapa langkah ya konfigurasi antara interface VLAN
di WLC itu, pertama kita diminta untuk membuat interface baru pada tab controller interface. Langsung kita klik new. Selanjutnya kita konfigurasi VLAN-nya dengan nama dan ID-nya berapa. Terus kita konfigurasi port dan interface-nya berapa ya, alamatnya, IP-nya. Selanjutnya kita tambahkan konfigurasi dengan DHCP server ya. Kita apply dan kita verifikasi. Sudah tercantum VLAN 5 yang sudah dibuat tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian di sini terdapat video ya. Video ini bertujuan memberikan gambaran kita untuk cara menyiapkan DHCP scope ya, DHCP scope pada WLC. Nah, yang merupakan pengaturan untuk menyediakan alamat IP kepada klien DHCP. Nah, di sini terdapat videonya, langsung saja kita masuk pada konfigurasinya bagaimana. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi DHCP scope ini pertama yaitu kita masuk pada tab controller ya, pada bagian internal DHCP server, masuk DHCP scope, langsung kita klik new, namakan terlebih dahulu DHCP scope name ya, scope name-nya apa. Kita verifikasi new DHCP scope itu sudah tersedia atau belum, langsung kita konfigurasi ya. Di konfigurasinya itu kita akan pada bagian edit ini, pada bagian wireless management kita konfigurasi pool atau tersediaan awalnya itu pada IP 192.168.200.240 sampai pool N-nya itu hingga 24.249. Nah, jadi tersedia hanya beberapa tuh. Nah, selanjutnya kita default routernya itu berapa, langsung status enable atau disable kita aktifkan dengan enable, kita apply. Nah, kita verifikasi apakah sudah tercantum. Nah, sudah nih, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada video untuk mengkonfigurasi wireless WPA2 Enterprise VLAN. Video ini bertujuan untuk menunjukkan cara konfigurasi VLAN baru dengan keamanan WPA2 Enterprise pada wireless menggunakan WLC ya. Nah, tentu saja kita masuk pada bagian penjelasan konfigurasinya. Nah, jadi di sini kita bakal mengkonfigurasi ada tab VLANs ya. Kita klik go. Secara default ini akan menggunakan yang namanya Advanced Enterprise System ya, dengan protokol manajemen kuncinya itu 802.1x ya. Nah, kita konfigurasi WLAN-nya ini menggunakan, kita tambahkan SSID nya berapa, nah terus kita enable pada bagian statusnya, dan juga kita pada interface VLAN berapa. Terus kita verifikasi tuh menggunakan WPA2 nya ya, encryption itu menggunakan apa, sudah saya sebutkan tadi, yang defaultnya itu emang menggunakan Advanced Encryption System. Nah, kita konfigurasi lagi pada bagian AAA nya, servernya menggunakan IP nya berapa. Nah, kita cek sudah tersedia apa belum. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang konfigurasi WPA2 Enterprise pada WLAN ya, untuk kita gunakan menggunakan WLC. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, pada modul selanjutnya kita akan membahas tentang troubleshoot WLAN issues. Nah, pada topik sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa tentang WLAN konfigurasi. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang cara memecahkan masalah atau troubleshooting pada WLAN.
Masalah jaringan bisa sederhana atau rumit dan dapat disebabkan oleh kombinasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas. Nah, berikutnya adalah cara troubleshootingnya ya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama, nah ini adalah langkah pertamanya. Kemudian yang kedua, menetapkan teori penyebab yang mungkin. Nah, kita dapat mencoba dan menetapkan teori tentang kemungkinan penyebabnya. Kemudian yang ketiga, uji teori. Kemudian uji teori untuk menentukan penyebabnya. Nah, berdasarkan kita melihat dari kemungkinan penyebabnya. Nah, uji teori kita untuk menentukan teori mana yang menjadi penyebab masalah. Kemudian yang keempat, ditetapkan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Yang kelima, memverifikasi fungsionalitas sistem penuh dan terapkan tindakan pencegahan. Dan yang keenam, temuan, tindakan, dan hasil dokumen atau document finding, actions, and outcome. Dan selanjutnya, wireless client not connecting. Nah, ketika saat memecahkan masalah WLAN, proses eliminasi direkomendasikan. Nah, pada gambar ini, klien kabel tidak terhubung ke WLAN. Nah, ini tidak terhubung ke access point ya. Nah, jika tidak ada konektivitas, kita perlu memeriksa hal-hal berikut ini. Yang pertama, konfirmasi jaringan ke konfigurasi pada PC menggunakan ipconfig command. Kemudian yang kedua, konfirmasi device, apakah device sudah connect dengan jaringan jaringan kabel. Kemudian yang ketiga, jika perlu muat ulang driver yang sudah sesuai untuk klien. Nah, yang keempat, jika NIC nirkabel tidak berfungsi, periksa mode keamanan dan pengaturan enkripsi pada klien. Nah, jika PC berfungsi tetapi koneksi nirkabelnya buruk, nah kita dapat memeriksa hal-hal berikut ini. Yang pertama, seberapa jauh jarak PC dan access point? Apakah PC berada di luar area jangkauan yang direncanakan? Ya, kemudian yang kedua, kita bisa memeriksa pengaturan saluran pada klien nirkabel. Dan yang terakhir, periksa keberadaan perangkat lain di area yang mungkin mengganggu band 2,4 GHz. Nah, terakhir, periksa sambungan antara perangkat berkabel untuk mencari konektor yang rusak atau kabel yang hilang. Jika instalasi fisik sudah terpasang, verifikasi LAN berkabel dengan melakukan ping ke perangkat termasuk access point. Jika konektivitas masih gagal pada titik ini, mungkin ada yang salah dengan access point atau konfigurasinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kita ke troubleshooting when a network is slow. Nah, ini adalah pemecahan masalah saat jaringan kita lambat ya. Yang pertama, upgrade wireless client kita. Nah, perangkat berikut ini yang lama dapat memperambat seluruh WLAN. Nah, semua perangkat wireless harus mendukung standar tertinggi yang dapat diterima. Kemudian yang kedua, membagi traffic, split the traffic, sorry. Cara termudah untuk meningkatkan kinerja wireless adalah dengan membagi traffic wireless antara band 802.11n 2,4 GHz dan band 5 GHz. Nah, oleh karena itu 802.11n atau yang lebih baik dapat menggunakan kedua band tersebut sebagai dua jaringan nirkabel terpisah untuk membantu mengelola traffic. Nah, selanjutnya, ada beberapa alasan untuk menggunakan pendekatan split the traffic approach. Yang pertama,
Pita 2,4 GHz mungkin cocok untuk traffic internet dasar yang tidak sensitif terhadap waktu. Kemudian yang kedua, bandwidth masih dapat dibagi dengan WLAN lain di dekatnya. Dan ketiga, band frekuensi 5 GHz tidak terlalu padat dibandingkan band frekuensi 2,4 GHz. Nah, yang terakhir, band 5 GHz memiliki lebih banyak saluran. Selanjutnya, updating firmware. Nah, sebagian besar router wireless dan access point menawarkan firmware yang dapat memutakhirkan. Rilis firmware mungkin berisi perbaikan, update firmware mungkin berisi perbaikan untuk masalah umum yang dilaporkan oleh pelanggan serta kerentanan keamanan. Kita juga memeriksa router atau access point secara berkala untuk mengetahui firmware yang diperbarui. Nah, pada WLC kemungkinan besar akan ada kemampuan untuk memutakhirkan firmware pada access point yang dikontrol oleh WLC. Nah, seperti ini ya, kita bisa mengklik wireless, kemudian access point, kemudian ke global configuration submenu, dan kemudian scroll ke bawah, fetch the pre-download selection. Oke, mungkin pada modul 13 ini kami terasa cukup. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.